Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Rivaldi Ramadan, Latif Eskom Mkom NIDN 0902039401. Saya salah satu dosen dari program studi Teknik Manufaktur Industri Agro Politeknik Ati Makassar di bawah naungan BPSDMI Kementerian Perindustrian. Video ini disusun sebagai bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang biasa disingkat sebagai PDD UKT dalam rangka mengikuti sertifikasi dosen tahun 2026 dalam unsur pengajaran. Pada video ini saya akan memaparkan pelaksanaan pembelajaran mata kuliah aplikasi komputer yang diterapkan di program studi Teknik Manufaktur Industri Agro. Skripsi mata kuliah yang dimana membahas konsep dasar mikrokontroler, arsitektur perangkat keras, perangkat lunak, serta pemrograman mikrokontroler yang saling terintegrasi antara sensor dan aktuator, serta penerapan sistem kendali berbasis mikrokontroler untuk menyelesaikan permasalahan di bidang industri agro. Kemudian, capaian pembelajaran agar mahasiswa mampu memahami konsep dan arsitektur mikrokontroler, pengembangan program untuk mengendalikan perangkat input ataupun output, serta mengintegrasikan sensor aktuator melalui modul komunikasi. Kemudian, yang terakhir, strategi atau metode pembelajaran yang dimana saya sering menerapkan di delivery, kemudian interaksi, kemudian yang terakhir assessment, yang dimana delivery itu melakukan pengajaran secara langsung, baik itu online tatap muka di depan kelas ataupun offline secara daring, dimana selama melakukan delivery antara mahasiswa dan dosen saling melakukan komunikasi secara langsung. Kemudian selanjutnya interaksi, di mana dalam proses pembelajaran terjadi interaksi antara dosen dan mahasiswa, seperti adanya interaksi tanya jawab, adanya interaksi diskusi, kemudian interaksi lakukan secara langsung atau mempraktikkan secara langsung dari hasil pembahasan mata kuliah. Dan yang terakhir menggunakan metode assessment, di mana tujuan assessment ini agar dapat mengetahui sampai di mana pemahaman mahasiswa terkait pertemuan atau materi mata kuliah pada setiap pertemuan. Contoh assessment seperti tugas atau pertanyaan-pertanyaan secara langsung baik online ataupun offline. Selanjutnya akan ditampilkan dokumentasi proses pembelajaran sebagai gambaran implementasi kegiatan pengajaran yang saya laksanakan secara online selama menjalankan tugas magang di PT Indonesian IMIP Industrial Park atau biasa disingkat PT IMIP selama 1 semester atau 6 bulan agar mendukung pencapaian kompetensi mahasiswa khusus dalam penguasaan konsep dasar ataupun pemrograman, serta dapat mengimplementasikan secara langsung dalam memenuhi kebutuhan atau menyelesaikan permasalahan di bidang industri agro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore. Sore. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah baik. Baik, Pak. Alhamdulillah. Jadi pada kesempatan kali ini kita memasuki pertemuan keempat mata kuliah aplikasi komputer. Jadi kita mencoba untuk mempelajari aplikasi komputer yang dimana penerapannya itu, saya ingatkan lagi kembali, penerapannya itu terkait dengan controller atau biasa dibuat controller atau pembaca sensor di mesin-mesin. Jadi sebenarnya ini
eh, mata kuliah eh, memang butuh untuk tugas-tugas akhir mahasiswa seperti kalian. Jadi yang sebelum-sebelumnya itu hanya sekedar full mesin yang fokusnya ke mekanik. Jadi sekarang bisa lebih ke semi otomasi. Entah itu kontrolnya, entah itu pembacanya sebagai input, outputnya mungkin seperti blower, seperti di LCD ataupun motor outputnya. Jadi kita coba belajar lagi di pertemuan keempat ini. Spaceship interface. Jadi kita coba mengenal lagi lebih dalam itu microcontroller itu seperti apa. Jadi pertemuan kita hari ini CPMK-nya itu mahasiswa mampu mengaplikasikan microcontroller untuk berbagai aplikasi. Jadi sebenarnya itu mesin-mesin itu bisa dikontrol, tidak perlu lagi, tetap harus ada operatornya. Cuman alangkah baiknya sudah memudahkan dan sangat memudahkan. Sebenarnya tujuannya lebih memudahkan lagi. Jadi berbagai aplikasi, contoh di mesin industri agro. Sub CPMK-nya itu mahasiswa mampu menerapkan pemrograman assembly untuk mengendalikan keluaran output pada microcontroller. Jadi kalau kita belajar mikro atau Arduino, pasti di dalamnya ada program. Jadi apapun yang otomatis itu pasti mengandung atau diprogram, ada chipnya, Arduino sebagai chipnya. Kemudian indikatornya itu dalam materi ini kalian akan membuat program Arduino pertama. Jadi kita selama pertemuan 1, 2, dan 3, dan ini yang keempat, ini kita sudah kemarin-kemarin pengenalan. Di pertemuan kali ini kita coba membuat program yang sederhana, yang dimana ada LED, ada push button. Push button itu sama dengan kalau familiar saklar, on off, atau bisa 3 fungsi. On dan off saja, atau on, off, kemudian on lagi. Kalian akan menggunakan variabel, yaitu seleksi, if, else, jika, maka, dan fungsi untuk membaca status input dan pengontrolan outputnya. Oke, ada kira-kira sudah ada gambaran, teman-teman? Nah, Ada di Arduino itu ada namanya digital pin dan analog pin. Digital pin itu ini, sedangkan analog pin ini dia, di bawah sini. Kelihatan kursorku kan? kelihatan. Nah, di bawah sini dia A0 sampai A5. Sedangkan kalau digital pin 0 sampai 13. Jadi nanti kita mengenali dulu lah digital pin apa fungsinya, analog pin apa fungsinya. Digital pin itu eh, hanya dapat membaca 2 kondisi ketika tegangan pada input bernilai high. High itu bisa kalau dalam program itu 1, bernilai 1. Dan ketika tidak bertegangan sama sekali, atau low, atau bernilai 0. Jadi sebenarnya sama kalau bahasa sehari-hari itu ya atau tidak. Cuman di sini pakai kata high dan low. Pin digital Arduino dapat digunakan sebagai output dengan menggunakan fungsi, ini perintahnya dia kalau di program. Kalau digital pin itu menggunakan digital write. Sedangkan kalau pasti ada tombol, tidak hanya sekedar tombol, namun pasti ada LED atau LED menandakan bahwa semisal hijau itu nyala, kemudian merah itu biasanya apa? Berhenti. Merah. Biasanya mati, Pak. Nah, mati atau berhenti. Kalau kuning biasanya Hati-hati. apa? Kalau Pernah di mesin. banget aku.
Anggaplah contoh mesin CNC. Kuning apa? Eh, tanda ada yang bermasalah sama programnya, Pak. Bisa seperti itu. Ada jawaban yang lain? Nah, saya coba kasih gambaran. Kalau kuning itu standby. Kalau hijau itu biasanya mesin lagi sementara berjalan. Kalau merah itu mati. Biasanya juga kalau merah kalau ada tombol emergency, nah merah juga digunakan. Nah, kalau kita sebenarnya membuat sama juga, kita membuat skemanya juga, skematik. Ini contohnya rangkaian ilustrasinya. Banyak platform online kita bisa buat ilustrasinya ataupun langsung memprogram secara 3 dimensi. Tapi kalau agak kompleks biasanya kita butuh juga pembuatan tampilan skematik. Kira-kira ada yang tahu apa fungsinya ini? Kenapa juga dibuat tampilan skematik? Ada? Untuk memperjelas rangkaiannya, Pak. Ada yang sudah familiar dan ada yang tahu apa fungsinya itu? Ada? Resistor, Pak. Resistor. Nah, Iya, Rises. kira-kira apa fungsinya itu resistor? Ada yang sudah tahu? Eh, Ubay? Menghambat aliran listrik, Pak. Nah, menghambat atau memperkecil tegangan listrik. Kan kalau LED ini, kalau Arduino kan sudah jelaskan, Arduino itu pasti dia itu 5 sampai 12 volt yang dia keluarkan atau yang dia terima yang dia keluarkan 5 sampai 12 volt. Nah, kalau LED ini dia butuh sangat kecil sekali saja. Jadi kita menggunakan resistor untuk menghambat atau memperkecil arus tegangan yang masuk ke LED. Jadi kapan tanpa resistor otomatis langsung LED-nya tidak bisa menyala atau redup, redup dan tidak lama pasti rusak. Ya, tujuannya itu resistor untuk komponen-komponen yang kecil. Begitupun dengan kayak ini push button karena komponennya juga termasuk kecil, biasanya membutuhkan resistor. Beda kalau sensor-sensor modul yang sudah jadi. Biasanya itu sudah ada resistor di modul tersebut, jadi tinggal langsung 12 volt atau 5 volt atau 6 volt yang masuk, tergantung kebutuhan dari sensor tersebut. Nah, kita coba dulu, saya perlihatkan dulu. Ini full full perintahnya atau full programnya. Sebelum kita bedah atau pelajari masing-masing, saya mau jelaskan dulu. Jadi, kalau dalam program Arduino itu tersendiri, dia terbagi atas 3 bagian. Yang dimana ini, yang di baris pertama ini sebagai bagian paling pertama. Jadi ini kita menentukan variabel namanya. Ini bebas. Biasanya mau dibuat pakai namamu sendiri, bebas. Yang penting ini ada syaratnya, tidak boleh menggunakan karakter karakter spesial, spasi. Kalau huruf besar, huruf kecil boleh, bebas. Yang penting jangan ada spasinya. Kemudian ini void setup. Ini bagian kedua. Ini void setup, ini pendeklarasian. Pendeklarasian dalam artinya kita menentukan pin apa saja yang digunakan, pin nomor berapa saja yang digunakan, dan masing-masing pin apa fungsinya. Apakah dia sebagai output atau sebagai input. Contoh ada 3 LED tadi. Nah, otomatis kita menggunakan misal LED pertama pin 3, LED kedua pin 4, kemudian LED ketiga pin 5. Itu output, kan otomatis LED itu output. Inputnya itu push button. Kan push button tadi yang hitam itu kecil, otomatis cuma satu saja. Dia diperintahkan sebagai input.
atau 2. Mungkin ada yang mau bertanya, kalau terbalik Pak, input sebagai output, otomatis pasti error aplikasinya. Karena memang otomatis tidak mungkin eh, push button menjadi output, kemudian eh, inputnya itu LED. Tidak mungkin. Karena input itu pasti minimal tombol atau yang bisa berubah nilainya, yang ada interaksi antara semisal contoh ditekan atau diberikan halang, kalau semisal sensor gerak ada pergerakan, semisal sensor jarak ada hambatan, ataupun sensor-sensor pada lainnya, sensor asap. Jadi push button ini yang paling sederhana sebagai alat input. Nah, ini program utamanya. Program utamanya kenapa tadi kita belajari if dan else? Jadi di sini ada 2 kondisi. Apa? Ada yang bisa jawab 2 kondisinya? Kenapa ada 2 kondisi? Kenapa harus 2 kondisi, Pak? Kenapa enggak 1? Karena kenapa? Coba. Ada yang bisa menjawab? Kenapa 2 kondisi? Enggak ada? Nah, kenapa ada 2 kondisi? Kan namanya juga push button. Push button itu ditekan sama tidak? Tidak apa? Tidak ditekan. Tidak ditekan. Jadi otomatis ada dua kondisi. Nah, penggunaan juga seleksi itu harus menggunakan apa? Minimal seleksi ini umum, nah. Kita belajar saja kayaknya apa ya? Matematika kalau ada juga penyeleksian pasti minimal apa? Minimal 2 kondisi. Kalau 1 kondisi berarti tidak ada penyeleksian. Nah, contoh. Sebenarnya ini kalau kita kalau mau gampang pahami program, kita pahami secara, maksudnya bahasa Indonesia saja, bahasa Indonesia. Cuman ingat saja perintahnya apa. Kalau kita jelaskan bahasa Indonesia, void loop ini pembuka untuk program utama. Jadi dia bakalan looping terus sampai dia selesai, betul-betul selesai. Ini switch state berarti nama variabel yang di atas. Oh, kita bedah saja di sini. Nah, ini void loop. Ada void setup, ada void loop. Void setup itu tadi pendeklarasian. Nah, sensitive case, dia sensitive case juga. Kenapa dikatakan sensitive case? Perintahnya ini ya, void setup. Tidak boleh, misalkan ada huruf besar V-nya atau S-nya, dia tetap harus void setup. Begitupun dengan pin mode. Tidak boleh huruf kecil semua, harus seperti ini. Mode. Kemudian outputnya juga harus menggunakan huruf besar. Begitupun dengan input. Sensitive case. Sensitive case. Jadi kadang nanti kalau buat program, di mana error ini? Ternyata ada yang harusnya huruf besar ditulis diketik huruf kecil, yang harusnya huruf kecil diketik huruf besar. Bisa jadi tuh. Kemudian ini istilahnya komen. Komen itu untuk memudahkan pembacaan program. Nah, kita lanjut. Contoh saya kasih komen ini. Komen ini memberikan, maksudnya dalam bahasa Indonesia supaya orang mengerti bahwa kondisi ketika push button tidak ditekan. Ini kondisi ketika push button ditekan. Nah, contoh switch state-nya ini atau sama dengan push button sama dengan low. Low itu dalam artian ditekan atau tidak ditekan. Misalkan lampu merahnya yang tetap low. Kemudian di kopas lagi ini di bawah delay. Di bawah delay
diganti lagi, dibuat seperti ini. Jadi nanti merahnya lagi yang high, seperti lampu merah. Sesimpel itu sebenarnya. Kalau sudah dimengerti atau dipahami susunan dan perintahnya. Nah ini tadi yang sempat saya jelaskan, seleksi. Ini kalau seleksi ini ada, bukan seleksi, variabel, pendeklarasian variabel. INT itu tipe data atau integer. Switch ini bebas, nama variabel. Kemudian ini digital pin yang digunakan sebagai input ataupun sebagai output. Kemudian ini ada digital read. Ini digunakan untuk pin digital. Kalau analog otomatis menggunakan di sini analog read. Digunakan untuk membaca kondisi pin digital bernilai high atau low, atau 1 atau 0. Ini sama dengan Ubay, ada yang mau ditanyakan? Sapril, William, Saya Pak, boleh, silahkan. kan kondisi yang tadi tuh dia pakai pas button, kalau pakai saklar bagaimana Pak? Apakah berulang terus Pak? Sebenarnya ini bisa dikatakan push button itu kan saklar itu kan sebenarnya dia eh, termasuk push button juga, cuma dia dua aksi jalan di waktu yang tertentu. Tapi kalau hanya sekedar semisal pencaca dan nyala terus itu mesin, bisa juga hanya saklar saja. Kalau membutuhkan waktu yang tertentu saja jalan, semisal 5 menit atau 10 menit saja, ya alangkah baiknya membutuhkan push button. Jadi dia secara otomatis selama 5 menit, otomatis mesinnya mati. Tidak beroperasi, jadi kembali ke mode standby. Kalau memang mesinnya anggaplah mesin pencaca yang memang memproduksi memang berjam-jam tanpa henti, anggaplah 4-3 jam, ya cukup saklar saja, tidak apa-apa. Iya Pak. Kan tidak mungkin juga kita mau pakai push button dan memberikan delay sampai berjam-jam. Tidak bagus juga. Mati nyala motor. Oke, jelas Ubay? Iya Pak, jelas Pak. Oke, masih ada satu. Saya persilakan satu lagi. Saya Pak, Oke, Yus, boleh. Silahkan. yang itu tadi Pak, yang case sensitif. Betul. Ya, kenapa itu? Kan contohnya itu yang pin mode, yang M-nya kan huruf besar. Itu ketentuan atau dalam tulisan pin mode kan M-nya huruf besar. Itu bisa dikasih pindah di huruf lain atau kayak sudah ketentuan itu M harus huruf besar. Kalau kalau mungkin nanti teman-teman itu mau otodidak juga belajar sendiri, semua bahasa pemrograman itu perintahnya perintah utamanya itu pasti sensitive case. Jadi kalau ada yang sudah menjadi ketentuan, harusnya memang seperti itu, harus mengikuti seperti itu. Jadi kapan ada yang dirubah, terkadang error. Nah itu biasa yang buat program kadang pusing. Jangankan huruf titik koma saja, anggaplah titik dua di sini, pasti tidak bakalan bisa jalan. Atau di sini tidak sengaja diketikkan titik, pasti bakalan error. Apalagi yang istilahnya sensitive case. Jadi kapan memang misalkan M-nya yang kecil, P-nya yang besar, ataupun begitupun komunikasi yang lainnya, pasti bakalan terbaca error. Tapi bagusnya sekarang, kalau error di baris, anggaplah baris 3, otomatis dia ada keterangan di bawah, di baris ketiga yang error apanya. Memudahkan sekali untuk membaca errornya. Yang rawan itu sebenarnya yang begini-begini, titik, yang harusnya koma menjadi titik. Mungkin kalau puluhan baris, masih 20 baris, masih enak, J. Kalau ratusan baris, pasti pusing, Biasanya itu orang tidur, baru dapat hijrah, oh ternyata di sini errornya. Kalau orang-orang yang biasa program. Oke,
Ada lagi? Yus? Eh, jadi Pak misalnya kalau error eh, masih bisa ditahu bilang di sini tempat errornya Ya, atau iya. Pasti ada keterangannya di bawahnya. Bilang di baris keberapa error, kan ini ada baris. Ini ada baris 1 sampai baris 23. Biasanya baris 12 error atau baris 6 error. Baru di keterangannya di bawah itu eh, ada keterangannya cuman betul-betul bahasa Inggris. Jadi kalau agak kompleks nih, kalau saya sendiri biasa menggunakan yaitu Google Translate, tinggal saya copy apa keterangan dari errornya, tinggal saya paste di Google Translate. Intinya dia sudah memberikan bahwa di baris ini yang error. Cuman itu nih kalau ada ratusan dan pas juga bersamaan ada lebih dari 5 atau 6 yang 6 baris yang error, nah itu nih. Alangkah baiknya diperbaiki dari atas satu persatu. Biasanya seperti itu. Nah, kayak contoh ini juga switch state-nya ini anggaplah tulisannya seperti ini, harus sama dengan ini, harus sama dengan ini. Karena kapan kalau ada S-nya besar, dia tidak kenali ini variabel yang di atas. Jadi kalau variabel itu dia harus sama nanti pendeklarasian variabelnya di bawah. Karena ini bakalan semakin banyak digunakan ini. Jadi semisal E-nya besar atau S-nya besar, sedangkan ditulis di atasnya kecil, otomatis dia tidak membaca variabel di atas. Otomatis errornya itu pendeklarasian variabel yang ini variabel yang di dalam ini belum dideklarasikan di atas. Seperti itu. Oke? Jelas? iya Pak. Ya. Begitupun Jelas. dengan output sama low, harus huruf kapital. Ya Pak. Digital read juga R-nya besar. Ini digital write, write-nya besar. Sama dengan analog. Oke? Masih ada Ya lagi? Pak. Supriyono, Sapril, Delon, Pak. Irwansyah, Tri Amala. Oke, Aman, Pak. semua. Oke, silahkan belajar. Jadi kita ini oleh-oleh saja sembari baca-baca, sembari mempelajari materi yang di pertemuan selanjutnya. Jadi kalian dulu harus pahami kembali lagi fungsi utama Arduino dan berikan penjelasannya. Sebenarnya itu fungsi utama Arduino apa, sebagai apa. Kemudian untuk membaca kondisi sebuah pin digital sintaks atau program, apa yang harus digunakan. Jadi selanjutnya kalian boleh juga baca-baca, cari referensi di internet untuk pertemuan selanjutnya, analog pin atau pin analog. Silahkan cari-cari apa fungsinya, bagaimana pendeklarasiannya, bagaimana perintahnya, analog pin, apa perbedaannya digital pin dengan analog pin. Oke, dan tugas yang terakhir, silahkan buat prototipenya, prototipe lampu lalu lintas. Saya rasa tadi sudah saya jelaskan, dan referensinya juga banyak di Google atau di internet. Silahkan cari buat prototipe lampu lalu lintas. Oke, jelas semua teman-teman? Jelas, Pak. Jelas, Iya Pak. Pak, jelas Pak. Yes. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, kalau memang sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, saya akhiri pertemuan kita kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Selamat beraktivitas kembali. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Semoga video ini dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai komitmen dan profesionalisme saya dalam melaksanakan tugas sebagai dosen di Politeknik ATI Makassar. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu Asesor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.